Oke, halo semuanya, balik lagi teman-teman dengan saya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali. Karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya ya teman-teman. Dan kemarin saya nggak upload video karena ya indeks libur ya, dan saya juga kurang enak badan, jadi ya lagi malas aja teman-teman ya. Oke, kita mulai dari indeks. Indeks hari ini seperti skenario pertama kita kemarin ya. Waktu terakhir kita buat video kita analisa kalau ini false breakdown kemudian di bawah naik. Nah, ini bisa jadi indikasi yang positif ya buat indeks teman-teman, masih tertahan di area trendline, kemudian hari ini naik cukup tinggi. Di mayoritas kenaikan hari ini itu pada sektor-sektor komoditas ya, baik itu CPO maupun batu bara, itu mayoritas hari ini naik semua teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi indikasi yang positif ya untuk indeks teman-teman. Nah, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Adaro. Adaro Energi hari ini juga naik ya, naik lumayan. Oke, ini untuk chart Adaro teman-teman. Adaro secara tren ini masih sideways ya, masih sideways dari semenjak Januari, masih sideways cukup lama. Nah, beberapa analisa kita terakhir ya, kita sarankan antri buy di sini teman-teman, dan sini sempat ke sini kemudian mantul ke atas. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang udah buy di sini, hold aja teman-teman ya, hold aja. Dan buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya ini kurang menarik teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah tepat berada di resistnya teman-teman ya. Kita sebaiknya wait and see dulu, tunggu dia break ke atas kemudian retest ke bawah, atau kita kalau Adro ini malah turun, kita tunggu Adro ini di sekitaran sini teman-teman. Di sini ada support di 1365 sampai 1370. Nah, kalau besok Adro ini langsung naik, teman-teman boleh spek buy karena itu namanya breakout. Tapi langsung kalau open gap teman-teman sebaiknya tunggu dulu teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Adro ini. Adro ini menurut saya masih punya potensi untuk up ya. Terus berikutnya ada Indika Energi juga, kalau nggak salah 3-4 hari yang lalu ya kita pernah analisa Indika Energi. Agak lambat ya koneksi kita hari ini teman-teman. Nah, ini pada analisa sebelumnya kita sarankan buy di 1300, kemudian stop lossnya di bawah low-nya ini ya. Kita ada catatan di sini ya. Kita sarankan buy dekat-dekat sini, kemudian stop lossnya di sini teman-teman ya. Dan hari ini naik lumayan tinggi ya, sekitaran 11%, disertai volume yang cukup tinggi ya. Ini polanya mirip-mirip dengan BABP teman-teman. Jadi ini menurut saya masih ada ruang potensi untuk up teman-teman ya. Cuma yang baru mau entry ini risknya nggak menarik teman-teman. Yang risknya nggak menarik, support selanjutnya itu ada di area 1425 sampai 1445. Nah, kalau teman-teman yang mau antri di sini, risknya di sini teman-teman. Jadi risknya cukup tinggi, sebaiknya kita tunggu dia koreksi dulu ke sini atau tunggu dia breakout ke atas ya. Resist berikutnya itu ada di 1540 untuk Indika Energi ini teman-teman. 1540 sampai 1600 itu adalah resist yang cukup kuat ya untuk Indika Energi ini teman-teman. Jadi untuk kamu yang baru mau antri sekarang ini kurang menarik ya, karena resistnya sudah dekat dan supportnya juga sudah jauh teman-teman. Oke, itu saja untuk Indi. Saham berikutnya adalah EMTK. EMTK hari ini juga mengalami kenaikan teman-teman ya. Hari ini juga mengalami kenaikan, mantul tepat di area supportnya teman-teman ya. Mantul tepat di area support, volumenya hari ini juga cukup tinggi teman-teman. Jadi menurut saya EMTK ini masih ada ruang potensi untuk up teman-teman. Cuma yang baru mau entry sama seperti Adaro sama India, ini risk rewardnya kurang menarik teman-teman ya.
dekat sini ada resisten di 2430 sampai 2500 ada resisten. Kemudian supportnya sudah cukup jauh, jadi teman-teman sebaiknya tunggu dulu ya, tunggu dia mendekati support ini atau tunggu EMTK ini break dari 2500. Itu akan biar risk rewardnya lebih menarik teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk EMTK ini. EMTK masih ada ruang potensi untuk up, cuma yang baru mau entry sebaiknya wait and see ya. Dan saham berikutnya adalah Agro. Nah, Agro kalau nggak salah hari Senin ya, saya pernah analisa Agro teman-teman ya. Pada analisa kita hari ini, Senin ya, di candle merahnya ini teman-teman ya. Wait dulu teman-teman, di sini ada coret-coret saya. Ya, di sini saya bilang avoid dulu untuk Agro karena sudah jebol support ya. Avoid dulu untuk Agro, tunggu di 2200. Nah, hari ini dia Agro ini sudah di 2200 teman-teman ya. Terlihat ada indikasi pantulan di sini, terlihat dari shadow yang cukup panjang. Nah, menurut saya ini Agro ini udah cukup menarik teman-teman ya, udah cukup menarik. Teman-teman bisa perhatikan Agro ini besok ya. Besok kalau broker summary sama bid offernya menarik ya, bid offernya menarik, teman-teman boleh ikutan entry. Menurut saya ini besok ada potensi untuk technical rebound ya untuk Agro. Cuma karena masalahnya besok hari Jumat ya, biasanya hari profit taking, jadi kita harus perhatikan dulu pagi-pagi ya, apakah Agro ini langsung dibawa naik atau langsung dibawa turun. Kalau dibawa turun mentok-mentok ini ke 2000 teman-teman. Menurut saya ini mentok turunnya hanya sampai 2000 kemudian teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Agro. Saham selanjutnya adalah LPPF. LPPF hari ini koreksi teman-teman ya. Hari ini koreksi. Nah, LPPF ini menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya. Cukup menarik. Di sini terlihat breakout. Volumenya lumayan. Kemudian hari ini retest lagi ke area support-nya teman-teman. Jadi area buy yang baik untuk LPPF ini menurut saya area 1970 sampai 2020 ya. Itu area buy yang cukup menarik untuk LPPF, stop loss-nya di bawah 1970 ya. Nah, cuma teman-teman juga harus hati-hati ya, harus cukup ketat untuk LPPF ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia jebol support-nya ini, kemudian jebol support kuningnya ini teman-teman, itu potensinya turun lebih dalam lagi teman-teman. Di sini dia pola head and shoulders ya, di sini head kirinya, di sini di sini shoulder kirinya, di sini headnya, di sini shoulder kanannya yang belum terbentuk. Nah, kalau ini turun dan tembus ini nekannya di sini, maka potensi penurunannya akan jauh ya, akan jauh ke bawah. Jadi menurut saya kalau kotak kuning ini mampu dipertahankan oleh LPPF ini, potensi LPPF up ya ke resistnya ini teman-teman, ke sekitaran 2500. Oke, itu saja untuk LPPF. Saham terakhir adalah saham BABP. Nah, BABP ini udah beberapa kali kita analisa sebelumnya teman-teman ya. Teman-teman yang ikut pasti udah cuan banyak ya sebelumnya. Kita udah pernah analisa dari sini ya, dari trendline ini kita sarankan buy, kemudian di sini kita sarankan buy. Pada analisa sebelumnya kita analisa di sini target kenaikan kita kalau nggak salah di 568-an ya. Udah tembus teman-teman, udah tembus. Nah, 3 hari ini ARB teman-teman. Nah, kira-kira ARB yang sampai mana? Kalau kita tarik Fibonacci teman-teman dari low-nya ini sampai high-nya ini teman-teman, maka kita akan dapat target penurunan itu di sekitaran sini teman-teman, di sekitaran Fibonacci ini di sekitaran 465 ya, 460 sampai 465 itu akan jadi area Fibonacci berikutnya teman-teman. Itu kira-kira 1 kali ARB lagi teman-teman ya. Jadi besok ini sudah cukup menarik ya untuk kita perhatikan BABP ini teman-teman. Hari ini terlihat ada distribusi yang cukup signifikan ya oleh BK dan NI, tapi ditampung oleh EP. Nah, EP sendiri kan
underwriternya. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk kita perhatikan teman-teman ya. Kalau besok BK sama HNI itu udah menurun penjualannya, itu harga ARB menurut saya cukup layak ya untuk kita perhatikan. Tapi kita harus tunggu dulu ya konfirmasinya, apakah bid offernya menarik, apakah EP atau yang lainnya ada yang akumulasi ini teman-teman ya. Kalau itu broker summary sama bid offernya bagi besok sudah cukup menarik, teman-teman bisa antri di harga ARB. Menurut saya harga ARB cukup layak untuk kita perhatikan. Kemudian stop lossnya di sini teman-teman di bawah 430, itu risknya sekitaran lumayan sih ya, lumayan tinggi, sekitaran 7-10%-an teman-teman. Oke, itu saja analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang ya. Oke, itu saja, terima kasih.